sudah ada pertanyaan tentang nikah beda agama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari hamba Allah, permasalahannya adalah Pak Ustadz, saya memiliki teman, tapi tidak dijelaskan apakah temannya laki-laki atau perempuan, tetapi yang jelas adalah mereka berencana untuk menikah karena sama-sama sudah saling menyukai. Yang jadi permasalahan adalah teman saya Islam, tetapi yang menjadi salahnya adalah non-Islam. Nah, bagaimanakah cara prosesi pernikahannya? Mengikuti prosesi agama Islam ataukah non-Islam? Demikian Ustaz. Baik. Pertama sekali saya mengajak seluruh saudara saya kaum muslimin untuk tidak menikah kecuali kepada atau sama kaum muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak laki-laki. Budak ini artinya bisa diperjualbelikan, gitu kan? Tapi dia mukmin, muslim, jauh lebih baik. Walaupun orang musyrik ataupun walaupun ada daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu mengagumkan buat kalian. Dibalik juga oleh Allah SWT, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seorang budak wanita, ya, jauh lebih baik, mukminah jauh lebih baik daripada budak, ya, orang bebas tapi wanita musyrikah, wanita kafir, walaupun kalian kagum, jatuh cinta, suka dengan, ya, wanita kafirah tersebut. Alasannya apa? Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Karena mereka itu mengajak ke neraka, sementara Allah mengajak kalian kepada surga dan pengampunannya, gitu kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk di pembukaannya saya mengajak agar kaum muslimin menikah dengan sesama agama. Itu jauh lebih baik. Minimal pada saat misal ini kita berbicara buruknya terjadi perceraian. Pada saat terjadi perceraian, maka minimal anak anda pada saat ikut dengan istri anda misalnya, ya, atau ikut dengan suami anda, minimal anak-anak itu tidak akan murtad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan Islam lah. Ya, seburuk-buruknya seorang muslim tidak mungkin membiarkan anaknya pindah agama. Itu minimal. Baik, pertanyaannya sekarang, apa hukum menikah dengan beda agama? Kalau laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, haram secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masalah tersebut. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang wanita-wanita sahabiat yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Allah SWT mengingatkan Nabi SAW, la hunna yahillu lahum, ya, wala hum yahilluna lahun. Jangan kamu kembalikan, hai Muhammad, lagi wanita-wanita yang sudah beriman tuh, walaupun itu sama suaminya, tapi suaminya dalam keadaan kafir. Karena mereka, ya, tidak halal lagi untuk laki-laki yang sudah, walaupun mantan suaminya, karena dia sudah masuk Islam, suaminya belum, maka secara otomatis terpisah, gitu kan. Dan juga mereka laki-laki itu tidak halal lagi bagi wanita-wanita ini, gitu kan. Jadi dari firman Allah SWT ini, para ulama mengambil kesimpulan tidak halal bagi seorang muslimah menikah dengan orang kafir, karena Allah mengatakan tidak halal lagi. Dan itu terjadi juga pada Zainab binti Nabi SAW. Zainab anaknya Nabi SAW. Jadi anak Nabi SAW yang perempuan ada 4, Uqayyah, Ummu Kalthum, yang dua-duanya nikah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian anak ketiga dari perempuan yang 4 ini Zainab, kemudian Fatimah. Zainab ini menikah dengan As bin Abi As, atau biasa disebut juga Abul As. Abul As ini pada saat, atau As bin Abi As ini pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, dan Zainab beriman pada risalah ayahnya, ternyata dia tidak. Dia nggak beriman pada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW pisahkan langsung. Terpisahkan secara otomatis. Nggak boleh serumah. Dianggap sudah bukan suami istri, gitu kan. Bahkan Abul As atau As bin Abi As ini sempat masuk bersama pasukan musyrikin di perang Badr ke Madinah, ingin menyerang, ya, mantan mertuanya. Kemudian dia masuk menjadi tawanan, dan setelah dia lihat ternyata akhlak kaum muslimin sangat mulia, maka dia tertarik masuk Islam.
Setelah itu dia kembali ke Mekah, dia kembalikan semua aman-aman yang masih ada di naungan dia, ya. Kemudian dia kembali ke Madinah dan masuk Islam. Dia syahadat. Dia syahadat, Nabi SAW kembalikan langsung. Itu pun dikembalikan tanpa akad nikah, karena memang dasarnya suaminya cuma terpisahkan, nggak boleh bersatu karena masih dalam keadaan kafir pada saat itu. Riwayat Zainab dan Abul As ini juga diambil kesimpulan para ulama, nggak boleh lagi disatuin kalau wanita muslimah sama laki-laki kafir. Kalau terbalik, ya, perempuannya yang kafirah dan laki-lakinya muslim, maka dilihat dulu, dirincikan. Kalau perempuannya itu ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, Yahudiyah atau Nasraniyah, gitu kan istilahnya gitu dalam bahasa Arab, maka hukumnya boleh dinikahi sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka ma ada al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian, kata Allah, semua kebaikan-kebaikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan ahli kitab, ya, halal buat kalian, makanan kalian juga halal buat mereka. Selama makanan itu bukan yang diharamkan dalam agama, maka kita boleh mengkonsumsinya. Ayam, ya, sembelihan atau masakan ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh kita makan. Selama itu bukan yang diharamkan. Kalau anjing misalnya, babi, nggak boleh, gitu kan. Dan ini hanya terfokus ke ahli kitab. Lalu Allah mengatakan, ya, setelah dikatakan hillun lakum, lalu Allah melanjutkan dengan perempuan, ya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafina wala muttakhidhi akhdan. Laki-laki atau perempuan? Saya sudah jelaskan tadi, kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana. Kalau perempuan muslimah maka tidak boleh secara mutlak menikah dan tidak sah pernikahan mereka walaupun mereka menggunakan cara Islam, kecuali si laki-laki ini mengucapkan syahadat, dia masuk Islam, itu lain. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, boleh mereka menikah dengan cara Islam tentunya. Laki-laki itu harus mulia, ya, dan agama Islam adalah agama yang benar. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, dan harus diyakini itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, gitu kan? Dalam ayat lain juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Jadi memang tidak bisa, gitu kan? Nah, jadi di sini dilihat, ya, dengan cara Islam, kalaupun dia harus menikah dengan ahli kitab. Kalau wanita dengan ahli kitab sudah jelas mutlak juga tidak boleh. Ya.